Baik, ketika kita ingin mencoba untuk memasukkan program ke dalam IC Atmega 16 ya, kita perlukan alat dan bahan yang harus kita siapkan. Di antaranya kita butuh yang namanya kabel pelangi. Nah, ini adalah istilah kabel pelangi. Kebetulan di sini adalah jacknya itu atau colokannya itu bentuk seperti ini ya. Nanti dia akan nyolok ke pin-pinnya ya, seperti ini. Lalu kita siapkan lagi yang namanya ini downloader. Ini bebas downloadernya, boleh kalian beli ya ataupun kalian bikin, terserah ya, bebas. Nah, yang jadi permasalahan adalah bahwa pada IC downloader ini terdapat sebuah program di mana programnya itu disebut dengan USB ASP untuk mengkoneksikan antara komputer dengan juga sistem minimum. Nah, ini adalah salah satu bentuk downloadernya seperti ini. Dan yang perlu kita ketahui bahwa downloader ini memiliki port. Nah, ini ya, saya lihat portnya yaitu kalau kita lihat ada MOSI ya, ada SCK, reset, ada MISO, ada ground. Nah, ini akan kita gunakan port ini untuk menghubungkan ke sistem minimum. Berarti sudah ada kabel pelangi yang berfungsi untuk menghubungkan MOSI, MISO, SCK, reset, ground pada downloader. Lalu di sini adalah sistem minimum. Nah, kita akan memasukkan program yang sudah kita siapkan atau kita buatkan ke dalam Atmega 16 ini. Nah, perhatikan untuk skemanya ya, di sini ada arus positif dan juga negatif berfungsi untuk memberikan power untuk si sistem minimum Atmega 16 ini. Dan ini adalah pin, ada MOSI, MISO, SCK, reset, ground. Nah, artinya program itu akan kita masukkan ke dalam Atmega 16 ini melalui MOSI, MISO, SCK, reset, ground yang ada di Atmega 16. Ini ada percobaannya, ada running LED yang sudah include sekaligus bersatu dengan sistem minimum. Ini ada 3 port yang disisahkan, nanti berfungsi bisa jadi input ataupun bisa jadi output, tergantung kita akan menyesuaikannya. Nah, selanjutnya untuk memasukkan program ke dalam sistem minimum, kita butuh alat bantu yang namanya ini downloader. Lalu kita akan ada program yang namanya Proc ISP ataupun Kazama. Jadi banyak juga programnya. Nah, karena laptop saya belum terinstall drivernya, jadi sebelum kalian memakai downloader, kita harus menginstal dulu driver dari si downloader ini ya, diinstal di laptop kita. Nah, bagaimana cara mendeteksi apakah laptop kita sudah ada downloadernya, sudah ada drivernya atau belum? Ya, langsung saja seperti biasa ya. Di sini di port USB ya. Di sini saya colokkan untuk downloadernya. Nah, dan sudah kita colokkan dan kita akan langsung lihat untuk program Proc ISP-nya ketika belum ada drivernya. Oke, baik, setelah downloader sudah kita masukkan atau sudah kita colok untuk port USB laptop kita untuk mengetahui apakah laptop kita sudah terinstall oleh driver untuk downloader dengan nama aplikasinya atau drivernya biasanya USB ASP. Itu berfungsi untuk mengaktifkan atau untuk untuk menghidupkan ya, mengkoneksikan antar program dengan perangkat keras yaitu downloader. Nah, untuk memasukkan program sebenarnya banyak sekali programnya. Ada yang namanya Kazana AFF Programmer. Ini biasanya digunakan, saya lebih sering menggunakan Kazama ini untuk mereset program atau mereset IC yang terclock. Jadinya kalau di Proc ESP ini tidak bisa kita hapus, atau saya membeli IC baru dan nggak bisa dihapus, saya menggunakan Kazama AVR Programmer.
untuk menghapus saja biasanya ya kalau saya pribadi, karena biasanya untuk IC Atmega 16 ya ada beberapa IC yang kita beli baru ternyata tidak bisa kita injek atau tidak bisa kita hapus oleh Proc ISP, maka saya menggunakan opsi kedua memakai Kazama. Tetapi secara umum saya memakai software Proc ISP. Nah, software Proc ISP ini bersifat portable, tidak diinstal, langsung saja. Ini ada ikonnya, ya kita buka saja seperti ini. Nah, di sini ada Proc ISP-nya, ada USB ASP. Kita pilih Atmega 16 misalkan. Nah, ini masih redup nih. Coba kita lihat videonya sebelumnya ya, dan lampu dari si downloader juga tidak nyala. Karena apa? Karena di komputer kita tidak mengetahui perangkat apa saja yang terinstall yang sedang terkoneksi dengan perangkat USB-nya. Ya, biasanya bisa kita lihat pada menu apa namanya? Kita bisa lihat di sini biasanya suka sebentar. Nah, di sini ada device manager. Nah, ini USB ASP-nya masih tanda seru. Artinya apa? Artinya bahwa USB ini belum ada drivernya. Ya, saya besarkan dulu sebentar. Nah, ini. Nah, ini ya. Ya. Ketika sudah menyala, ya, ketika kita colokkan, lalu indikator dari lampu si downloader itu sudah menyala, ya, dan tidak terdeteksi USB ASP-nya, ya. Sementara untuk downloader kita sudah aktif nih atau sudah menyala. Nah, ini tandanya kalau USB ASP kita masih warning, maka kita perlu install softwarenya atau kita install drivernya. Nah, tapi permasalahannya untuk Windows 8, 9, 10, dan 11 kita tidak bisa langsung update driver ini. Coba ya kita update driver ya. Kita update driver. Browse my computer device. Nah, di sini kita cari programnya ya atau drivernya. Nanti akan saya share di deskripsi video ya. Nah, tempat untuk drivernya oke. Nah, ini alternatif Windows 64 bit. Oke. Ya, ini ada drivernya ya. Drivernya di sini adanya. Nah, ini alternatif Windows 64 bit. Nah, ini adalah driver, ada USB ASP-nya. Nah, ini adalah isi driver dari si downloader USB SP Windows driver untuk 64 bit ya. Nah, kalau sudah saya pilih di sini ya, saya pilih tadi sudah saya pilih mana lebih. Nah, ini ya, kalau saya kebawahin lagi maka akan ada ini USB, pilih USB ASP Windows driver. Oke. Nah, kalau sudah saya next. Nah, lihat nih, Windows error ya. Nah, biasanya ini untuk Windows 8, 9, 10 perlu kita izinkan untuk menginstal secara manual gitu ya, secara manual. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Nah, oke, baik.
saya sudah masuk ke dalam settingan troubleshooting ya, dengan cara menekan tombol shift, jangan dilepas, lalu pilih tombol restart pada PC kalian. Jadinya untuk sampai menu tahap seperti ini, sekali lagi tekan tombol shift pada keyboard kalian, lalu kalian restart komputer kalian, ditahan sampai nanti muncul gini. Kita masuk ke troubleshoot ya, lalu kita pilih advanced option, lalu di sini ada startup setting. Nah, di sini restart to change Windows search, kita harus restart lagi nih ya, kita harus restart, maka kita harus di restart dulu. Nah, tunggu dulu sampai dia nge-restart. Nah, di sini kita pilih nomor 7, yaitu disable driver detector enforcement ya. Di sini kita akan tekan tombol F7. Ini oke. Dan dia sudah merestart, artinya dia mengizinkan untuk menginstal driver yang tidak terlisensi hingga tampilan Windows kalian kembali normal. Nah, itu untuk mengizinkan atau mengaktifkan agar kita dapat menginstal driver USB ASP pada perangkat Windows 8 ataupun 10 ataupun 11. Kebetulan saya memakai Windows 11. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buka kembali device manager. Kita masuk ke dalam PC. Oke, baik, setelah kita mengaktifkan driver signature enforcement-nya pada pengaturan atau pada menu troubleshooting, nah jangan lupa untuk downloadernya kita colok kembali pada laptop kita sampai lampu indikator dari downloader itu menyala ya. Lalu kita masuk lagi ke dalam task manager, bukan task manager ya, tapi device manager. Kita masuk lagi ke device manager. Nah, kita masuk lagi ke device manager. Lalu seperti biasa, tadi sebelumnya kita tidak bisa update ya. Dan di sini kita cari USB ASP-nya ya. Kalau di sini belum ada, cabut dulu untuk downloadernya ya. Dia akan ngereset. Lalu kita tancapkan kembali sampai lampu indikator menyala. Oke, sampai kita temukan untuk USB ASP-nya. Bentar. Nah, ini sudah ada ya, warning. Nah, ini USB unknown ya. Harusnya USB ASP. Ini coba kita restart lagi sampai dia muncul USB ASP-nya. Tunggu lagi sebentar. Nah, ini sudah muncul USB ASP-nya ya. Masih warna kuning atau warning. Ya, kalau dia tidak keluar USB ASP-nya seperti tadi, dicolokin lagi, dimasukin lagi sampai dia muncul USB ASP-nya. Lalu klik kanan update driver. Kita browse di my computer. Nah, ini tadi sudah saya letakkan ya. Di sini lalu kita cari dulu deh ya. Oke, saya ulangi lagi, kita cari dulu di sini, kita cari dulu ya. Tadi ada di alternatif Windows 64. Oke, lalu di next.
Lalu dia akan menginstal, lalu kita pilih install this driver software anyway. Karena driver ini tidak ada license-nya, maka tadi tidak bisa diinstal. Sekarang kita akan install. Nah, ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan proses. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kita tunggu saja sampai dari USB ASP-nya itu sudah tidak warna kuning warning. Oke, kita tunggu sejenak. Dan sambil menunggu, jangan sekali-kali downloadernya itu dilepas. Ya, jangan sampai lepas, tetap masih mencolok pada USB kita. Nah, ini sudah ada has successfully update, kita close. Ya. Nah, lihat USB ASP-nya sudah tidak warna kuning lagi. Tetapi dia sudah warna tidak ada peringatan lagi. Artinya drivernya sudah cocok nih antara komputer dengan juga si downloader. Jadi sudah sesuai. Sudah ada driver di laptop kita, sudah sesuai dengan downloader. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba menyalakan proxy ISP-nya ya. Tadi kan sempat bermasalah proxy ISP-nya. Nah, sekarang kita bedakan kira-kira proxy ISP mana ya. Kira-kira apa sih perbedaannya setelah sudah ada drivernya gitu ya. Ini proxy XP. Oke. Ini proxy XP. Nah, lihat di sini sudah menyala. Sebelumnya belum nyala ya. Tetapi setelah kita install drivernya, ini sudah menyala. Nah, coba sekarang saya akan cabut ya. Saya akan cabut gimana kondisi atau proxy ISP-nya seperti apa. Nah, sekarang saya akan coba cabut. Bentar, oke. Nah, lihat video di samping itu adalah downloader. Ya, kita akan cabut. Nah, lihat proxy ISP-nya dia mati, arti tidak aktif. Nah, ketika saya colokkan kembali seperti ini, nah maka proxy ISP-nya di sana sudah menyala ya, di sini ya. Dia sudah menyala di sini nih. Artinya driver kita sudah siap, sudah ready. Nah, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi bagaimana proses mentransfer data antara downloader sampai dengan si sistem minimum. Oke, kita akan ilustrasikan seperti ini. Ya. Misalkan di sini ada sebuah laptop kita. Nah, ini anggap aja ini sebuah laptop ya. Nah, ini adalah komputer. Ini adalah komputer kita. Ya. Lalu kita perlu yang namanya downloader. Ini anggap aja ini downloader. Nah, simbolnya seperti ini, anggap saja ya. Ini downloader. Lalu di sini ada yang namanya sistem minimum. Nah, ini ada yang namanya sistem minimum. Atau biasanya ini Mega ya. Saya menggunakan ATmega 16, W16, W16A ya. Nah, gimana sih konsep cara kerjanya? Nah, di komputer kita akan membuat sebuah coding ya. Sebelumnya sudah saya ajarkan
cara membuat coding dengan menggunakan kode Vision AVR. Lalu coding tersebut akan kita generate, akan menghasilkan file yang namanya exe. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan di sini, ya, saya punya yang namanya, misalkan mana nih? Misalkan mana nih, sebentar ya. Nah, misalkan flip flop. Nah, ketika kita generate, maka akan menghasilkan exe. Nah, ini hex atau rom. Hex atau rom ini boleh kedua-duanya. Ya, boleh hex, boleh rom, boleh exe. Jadinya si sistem minimum ini mampu merespon untuk esensial kode program yaitu bertipe hex, rom, dan juga exe. Nah, setelah kita generate ya menjadi hex, rom, biasanya exe, anggapnya exe. Ya, misalkan kita sudah membuat yang namanya flip flop. Flip flop .exe. Nah, exe ini sudah kita eksekusi ya, atau sudah kita generate dengan menggunakan program yang ada di komputer. Nah, bagaimana file flip-flop exe ini akan kita transfer atau akan kita masukkan ke dalam sistem minimumnya Atmega 16. Maka untuk memberi akses antara komputer dengan sistem minimum, inilah yang dibutuhkan atau kita butuhkan peran downloader. Berarti downloader ini berfungsi sebagai jembatan antara komputer dengan juga sistem minimum untuk menginjek program. Tanpa adanya downloader, kita tidak bisa langsung memasukkan komputer ke dalam sistem minimum, harus kita colokan. Ya. Nah, karena apa? Karena di sistem minimum hanya memiliki interface yang saya bilang tadi, ada MOSI, ya, ada MOSI, lalu ada MISO, lalu ada lagi SCK, lalu ada lagi reset, dan juga ground. Nah, 5 poin ini ya, atau 5 port ini yang akan digunakan untuk mentransfer program dari downloader ke sistem minimum. Nah, ini jalurnya. Sementara di komputer nggak ada MOSI, MISO, SCK, reset, ground, nggak ada. Dia nggak punya interface ini. Maka yang mempunyai interface MOSI, MISO, SCK, reset, ground, dan juga port USB hanya downloader. Kalau kita perhatikan, downloader itu punya interface USB dan juga port ini MOSI, MISO, SCK, reset, ground. Nah, selanjutnya di downloader juga ada MOSI-nya. Dia juga punya MOSI, port MOSI. Lalu dia juga punya MISO, lalu dia punya SCK, punya reset, lalu dia punya ground. Nah, seperti ini. Ya, sama, dia juga punya MOSI, MISO, SCK, reset, ground. Sama juga. Ya. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan kabel pelangi. Nah, yang saya gunakan ya tadi kabel pelanginya, ya. Nah, ya. Tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya ya bahwa di downloader itu ada port yang namanya MOSI, MISO, SCK, reset, ground, dan juga di sistem minimum itu di atas coakannya nih, di coakannya ada MOSI, MISO, SCK, reset, ground. Ini urutannya. Nah, dengan kabel pelangi kita hubungkan. Ini kabel pelangi misalnya. Kabel pelangi kita hubungkan MOSI ketemu MOSI, MISO ketemu MISO, SCK SCK. Nah, kita hubungkan. Berarti interface antara downloader dan sistem minimum menggunakan 5
port ini, yaitu port MOSI, MISO, SCK, reset ground. Tetapi untuk komunikasi antar komputer dengan downloader, maka kita menggunakan yang namanya port USB. Nah, cuma satu doang nih yang dipakai. Ya, kita menggunakan port USB, ini juga USB. Nah, jadinya peran dari downloader ini adalah menghubungkan antara komputer dengan juga sistem minimum. Karena apa? Downloader ini mempunyai dua interface, yaitu interface USB untuk ke komputer, lalu dia mempunyai output MOSI, MISO, SCK, reset ground yang nanti datanya akan ditransfer ke sistem minimum. Nah, software yang digunakan tadi adalah PROC-ISP, ya, sehingga exe ini, ya, file exe ini akan kita infus ke dalam sistem minimum. Maka dia akan melalui port USB, dia akan masuk ke downloader, dan dari downloader maka dia akan melalui jalur MISO, MOSI, SCK, reset, dan ground. Nah, setelah melewati port ini, maka akan tersimpan ke dalam Atmega 16. Berarti sudah berpindah. Yang tadinya flip-flop X-nya di komputer sudah kita tanamkan ke sistem minimum. Nah, ini adalah proses alur, ya, bagaimana kita mentransfer atau menginjek program dari komputer ke sistem minimum. Seandainya tidak bisa, ya, saya tidak bisa, maka cek kembali untuk konektor MOSI, MISO, SCK, reset, dan juga ground. Yang perlu diperhatikan adalah, pastikan PROC-ISP kita sudah aktif. Lalu kita pilih, oke, sebentar. Sekali lagi pastikan sudah bisa aktif, ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal pilih pengaturan Atmega 16, ya, menyesuaikan Atmeganya. Lalu erase chips, ya. Jangan di lock chip, kalau di lock chip itu nanti dikunci, ya. Berarti untuk setting perhatikan jenis IC-nya Atmega 16, lalu fuse bitnya. Nah, ini fuse bitnya value-nya adalah biasanya biasanya elang Fanta, ya. Elang Fanta sama D9. Nah, ini low value-nya EF, high value D9. Ini adalah untuk fuse bitnya. Pilih IC, ini aktif, lalu kita pilih ini. Dan kalau kita ingin mencoba, ya, karena ini saya belum terkoneksi dengan downloader, maka saya belum bisa menggunakannya. Ya, tetapi kita akan coba merakit dulu, merangkai dulu. Oke, sekarang kita akan coba mulai merangkai. Nah, kita akan coba mulai merangkai. Ya, ini ada MOSI, nih ya. MOSI, MISO, SCK, reset ground. Nah, ini di belakang sini sudah ada MOSI, MISO, SCK, reset groundnya. Dan kita butuh kabel jumper seperti ini, ya. Oke, kita beri tanda dulu. Di sini ada yang namanya MOSI, ya, ini MOSI, berarti paling pojok. Nah, MOSI di sini saya beri label kabel ungu misalnya. Nah, ini ya. Berarti MOSI ini, ya. MOSI lihat di sini, ya. Nah, MOSI di sini saya beri kabel ungu, MOSI. Lalu ada MISO, ya. MISO-nya saya beri kabel hijau misalnya. MISO-nya itu dia ada di belakang. Berarti terpisah di sini, ya. Nah, seperti ini. Oke, MOSI kabel ungu, lalu MISO kabel hijau, lalu SCK reset ground. Nah, ini ada 3 kabel lagi, ya, tinggal kita urutkan lagi, ya. SCK
reset ground. Ground itu saya beli warna hitam saja. Ya, ini sebenarnya tergantung kalian dapat kabelnya ya. SCK reset ground seperti ini. SCK reset ground. Tinggal kita samakan saja ya. SCK reset ground, berarti di sini SCK-nya. Oke. Ini agak sedikit sulit dimasukinnya ya, sempit. Oke. Oke, sudah masuk. Nah, oke ya, ini kabel ungu adalah untuk MOSI ya. Ini adalah MISO, sementara oranye SCK ya. SCK, oh saya terbalik nih ya, balik. Nah, ini perlu ketelitian ya, karena melihat seperti ini dengan dibalik seperti ini beda ternyata. Nah, karena yang saya mau yang hitam itu ground ya. Nah, oke. Sip, sudah sesuai. Oke, yang ungu ini adalah MOSI. Oke, yang hijau ini di saya MISO. Ini MISO, ini MOSI. Lalu SCK warna abu-abu, lalu reset warna putih, ground warna hitam. Nah, ini kalau sudah ya, tinggal kita samakan dengan downloader yang saya miliki. Maaf, sistem sysmin yang saya miliki seperti ini. Di sini sudah saya beri tanda ya, bahwa ini adalah urut MOSI, MISO, SCK, reset, ground ya. Berarti MOSI portnya paling atas. Perhatikan colokannya, ini ada colokan. Ini MOSI, MISO, SCK, reset, ground. Oke, MOSI tadi MOSI-nya ada di sini, kabel warna ungu ya. MOSI. Nah, ini MOSI ketemu dengan MOSI, ungu ketemu ungu. Nah, ini ya, MOSI. Lalu MISO sebelahnya. MISO ini warna hijau ya. Nih, MISO. Nah, MISO warna hijau. MISO warna hijau. Lalu seperti biasa tadi ya, urutannya adalah warna ini ya, abu-abu ini untuk abu-abu ini untuk mana nih? Bentar, saya cek dulu. SCK ya, SCK. Abu-abu SCK. Abu-abu SCK. Abu-abu SCK, putih reset, hitam ground. Kita satukan dulu. Kita rapikan dulu. Nah, kita samakan urutannya, abu-abu, putih, hitam. Nah, ground itu paling belakang. Kita samakan saja, karena ground paling hitam berarti gini. Nah, seperti ini. Berarti sudah saya hubung seperti ini ya. Sudah terhubung. Yang ungu MOSI, hijau MISO ya, abu-abu SCK, reset, ground. Nah, kalau sudah ya, jangan lupa dikasih power. Saya menggunakan batu baterai 9 volt seperti ini. Lalu ada plus minusnya. Perhatikan, hitam itu plus ya. Oke, kita cek dulu. Kalau misalkan tidak nyala, kita balik. Nah, seperti ini.
ya. Nah, sudah ada powernya. Lalu USB ini akan kita masukkan ke dalam sini ya. Kalau sudah, maka kita akan masukkan ke dalam serial bus. Nah, seperti ini. Oke. Oke, baik. Di sini sudah dari komputer ya. Laptop kita masuk ke downloader, lalu masuk ke Atmega 16. Nah, sekarang di sini sudah kita atur Atmega 16 ya. Lalu sudah kita setting view speednya jadi EFD9. Nah, lalu kita coba erase. Ketika saya erase, maka program yang ada di Atmega 16 harusnya mati ya, atau LED-nya ini akan mati. Kita cek ya. Nah, mati kan? Artinya komputer saya sudah bisa terkoneksi dengan si sistem minimum ini. Kuncinya ada di MOSI, MISO, FCK, Reset Ground. Oke, itu cara menghapus program dan programnya sudah hilang. Nah, kalau mau inject bagaimana? Ya tinggal di load flash. Di load flash, nanti pilih hexnya. Ya, karena programnya ini belum ada, ya otomatis sampai sini dulu saja. Yang penting kita bisa menghapus erase. Nah, di sini sudah ada keep erase successfully. Seperti itu. Nah, artinya sudah dapat digunakan, sudah dapat kita mentransfer program ke IC Atmega 16. Lalu Pak, bagaimana? Teman saya nebeng, teman saya downloadernya nggak bisa nih, maksudnya dia nggak punya downloader dan juga dia belum bikin sysmin. Dia baru beli Atmega-nya, mau numpang isi program, bagaimana bisa nggak? Ya bisa. Ya, IC Atmega kalian dicabut, ya, ganti dengan sistem minimum Atmega 16 punya teman kalian. Pastikan colokannya di sini ya. Kalau punya saya, dia itu punya colokan di sini, di atas dari kaki MISO, MOSI, SCK, Reset Ground. Di sini colokannya. Jangan kebalik, karena akan mempengaruhi dari interface dari kaki-kaki pada IC Atmega 16. Nah, udah tempel aja, terus masukin programnya. Nah, nanti teman kalian programnya sudah terinjeksi ke Atmega 16. Seperti itu. Demikian untuk penjelasannya, semoga dipahami. Berarti untuk software yang kita butuhkan diantaranya adalah satu, kita butuh proc ISP untuk program, untuk aplikasinya menginjek program ya. Lalu sebelumnya kita sudah belajar kode Vision AVR untuk membuat program, dan selanjutnya kita membutuhkan driver USB ASP. Nah, nantinya untuk proc ISP dan driver USB akan saya letakkan di deskripsi video. Silakan di download dan digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.